Bab 1481. Memohon ampun. Akan tetapi, tepat ketika tubuh fisiknya sudah setengah bengkak, tiba-tiba, dengusan dingin bergema di benak Ming He. Aku, kaisarmu, tidak mengizinkanmu mati, apakah kau pikir kau bisa mati? Saat suara ini terdengar, dalam sekejap, ki iblis yang mengerikan melonjak dari dalam daging, meridian, dan organ dalam Ming He. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah dikuasai setan. Saat berikutnya, penghancuran diri itu terhenti secara tiba-tiba. Melihat pemandangan ini, Ming He hampir menjadi gila. Bagaimana bisa ada begitu banyak ki setan gelap dalam tubuhnya? Dari mana ki iblis ini berasal? Tiba-tiba, Ming He mengerti. Itu adalah energi spiritual yang dia lahap saat memasuki hutan pilar batu. Dia terlalu bersemangat saat itu dan sama sekali tidak menyadari bahwa meskipun kemampuan pemurnian tripod roh hijau kuat, harta ini tetap merupakan artefak sihir tingkat atas dari era kuno. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu memanfaatkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, dengan kekuatannya, mustahil untuk mencapai altar ini dengan mudah. Hanya ada satu penjelasan untuk perjalanannya yang mulus di sini, dia telah disihir oleh Kaisar Iblis Kegelapan melalui suatu cara licik tanpa menyadarinya. Dengan demikian, mengakibatkan membanjirnya ki jahat di dalam dirinya sehingga tubuhnya menjadi kerasukan setan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mati. Pada saat ini, Ming He benar-benar panik. Dia dengan putus asa memohon belas kasihan. Kaisar Iblis Agung, aku salah. Kumohon, tolong ampuni aku. Kau tak apa. Senyum sinis Kaisar Iblis terngiang di benak Ming He. Apakah menurutmu itu mungkin? Sekarang, aku, kaisarmu, memberimu dua pilihan. Pertama, tunduklah secara sukarela dan jadilah pelayanku. Setelah aku dibebaskan, aku akan memberimu kekuatan iblis tertinggi, menjadikanmu salah satu kekuatan terkuat di dunia ini. Kedua, kematian. Hidup dan matimu bergantung pada kemauanku. Pilihan ada di tangan Anda. Mendengar kata-kata ini, Ming He gemetar, memohon belas kasihan. Kaisar Iblis Agung, aku ingin hidup. Tapi, aku tidak ingin dikendalikan. Aku mohon kepada Kaisar Iblis Agung untuk menunjukkan belas kasihan, selama kau mengampuniku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Mendengar ini, Kaisar Iblis mendengus dingin. Puh! Ming He merasa seolah-olah dirinya dipukul dengan keras oleh palu. Dalam sekejap, dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, sambil berteriak kesakitan. Sepertinya kau ingin mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Suara Kaisar Iblis penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Ming He tak kuasa menahan rasa sakit, dan dia memohon sekali lagi. Kaisar Iblis Agung, kasihanilah aku bersedia tunduk, tapi aku tak ingin dirasuki iblis. Aku mohon ampun kepada Kaisar Iblis Agung. Kaisar Iblis mendengus dingin. Kamu tidak ingin dirasuki setan. Bukan tidak mungkin juga. Tetapi jawablah satu pertanyaanku terlebih dahulu. Mendengar ini, Ming He, seolah-olah sedang memegang tali penyelamat, buru-buru menjawab. Kaisar Iblis Agung, silakan bertanya, saya akan berbicara tanpa ragu. Kaisar Iblis mendengus dingin dan bertanya. Di dunia saat ini, ada berapa banyak kultivator di atas alam leluhur? Para pembudidaya. Ming He terkejut. Kaisar Iblis Agung, para kultivator yang kau bicarakan, mungkinkah mereka adalah kultivator kuno? Para penggarap kuno. Suara Kaisar Iblis tiba-tiba berubah, dipenuhi keterkejutan yang amat sangat. Apa sebenarnya yang terjadi? Ming He segera menjelaskan. Kaisar Iblis Agung, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak zaman kuno. Di dunia saat ini, langit telah berubah drastis, energi spiritual telah melemah, dan para kultivator kuno, tak ada lagi, yang tersisa hanyalah seniman bela diri. Mendengar ini, nada suara Kaisar Iblis langsung berubah muram. Perubahan drastis ini pasti berarti leluhur telah berhasil. Namun, dia segera bergumam. Tetapi setelah 10.000 tahun, mengapa leluhur tidak menyelamatkan kita? Mungkinkah leluhur dikalahkan oleh Kaisar Putih Tua itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sang Kaisar Iblis nampaknya menjadi gila, berbicara sendiri tanpa henti. Dan kata-kata ini hampir membuat Ming He ketakutan setengah mati. Leluhur yang hebat, Kaisar Putih yang hebat. Hanya mendengar nama mereka saja, orang bisa tahu bahwa mereka adalah makhluk yang sangat mengerikan. Dan dia, yang sudah menjadi seniman bela diri top di dunia ini, bahkan belum pernah mendengar tentang itu. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya makhluk-makhluk ini. Pada saat ini, Ming He gemetar ketakutan. Makhluk macam apa yang telah diprovokasinya? Tak lama kemudian, Kaisar Iblis tiba-tiba kembali bersikap dingin. Suaranya, sekali lagi, terdengar dalam pikiran Ming He. Karena kamu tidak ingin menjadi pelayanku, aku tidak akan memaksamu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku. Mendengar ini, hati Ming He bergetar.
Dia sudah merasakan bahwa apapun yang diinginkan Kaisar Iblis darinya, itu tidak akan mudah. Namun, pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani menolak? Ming He berkata sambil gemetar. Kaisar Iblis Agung, tolong, bicara. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Naiklah ke altar. Cabut pedang itu. Selesaikan ini, dan kamu bisa pergi dari sini dengan aman. Mendengar ini, pandangan Ming He secara naluriah tertuju pada pedang di atas altar. Dia bukan orang bodoh. Dengan pengalaman dan wawasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa altar ini didirikan untuk menyegel Kaisar Iblis. Dan pedang itu adalah kunci segelnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa begitu pedang itu dicabut, Kaisar Iblis niscaya akan terbebas dari segelnya. Pada saat itu, apakah Kaisar Iblis benar-benar akan membiarkannya pergi? Namun jika dia tidak menurut, dia takut tidak akan lolos dari kematian. Sekarang, dia berada dalam dilema. Kamu tidak ingin pergi. Melihat Ming He ragu-ragu, suara Kaisar Iblis terdengar sekali lagi. Suaranya dipenuhi ancaman kematian. Ming He gemetar ketakutan, kemudian sedikit kegilaan terlintas dalam pikirannya. Untuk bertahan hidup, ia harus mencoba. Memikirkan hal ini, Ming He menggertakkan giginya dan berkata, saya bersedia. Aku hanya berharap Kaisar Iblis Agung akan menepati janjinya. Setelah berbicara, Ming He mengangkat kakinya dan berjalan menuju altar. Namun saat itu, terdengar teriakan marah. Berhenti. Bab 1482. Konspirasi. Mendengar teriakan marah ini, Ming He berbalik dan melihat sesosok tubuh bergegas ke tengah hutan pilar batu, tiba di perimeter altar. Orang ini tidak lain adalah Yu Fengtian. Wajah Yu Fengtian penuh dengan urgensi, dan dia berkata dengan cemas. Jangan bertindak gegabah. Begitu kau mencabut pedang itu, Kaisar Iblis akan menghancurkan segelnya sepenuhnya, dan saat itu, kita semua akan mati. Bagaimana mungkin Ming He tidak memahami prinsip ini? Dia berkata dengan marah. Apakah kau pikir aku tidak tahu hal itu? Tapi saat ini aku berada di bawah kendali Kaisar Iblis. Kalau aku tidak melakukan ini, apalagi yang bisa kulakukan? Mendengar ini, Yu Fengtian segera mengingatkan. Tenang saja. Kaisar Iblis masih dalam keadaan tersegel dan hanya bisa mengendalikan Ki Iblis di luar altar. Selama kau masuk ke dalam altar, dia takkan berdaya melawanmu. Ikuti metodeku, dan aku jamin kau bisa keluar dari sini dengan selamat. Ming He terkejut dan akhirnya menyadari bahwa sejak ia melangkah ke altar, ia benar-benar mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kemampuan Kaisar Iblis tampaknya telah kehilangan pengaruhnya terhadapnya. Namun tepat pada saat ini, suara mengerikan dari Kaisar Iblis bergema lagi. Mencari kematian. Dua kata itu bagaikan guntur yang meledak, bergema di seluruh hutan pilar batu. Bersamaan dengan itu, Ki Iblis di seluruh hutan pilar batu mulai melonjak liar, dan dari sana, sebuah tangan besar terbentuk, menghantam Yu Fengtian. Melihat ini, mata Yu Fengtian dipenuhi teror, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berubah menjadi hantu, mencoba menghindarinya. Tetapi, ledakan. Disertai ledakan dahsyat. Wujud Yu Fengtian langsung ditampar kembali ke wujud aslinya dari wujud hantu oleh tangan iblis besar itu. Dia meludahkan darah dan terbanting keras ke pilar batu. Pada saat ini, mata Yu Fengtian penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis dapat dengan mudah memanipulasi Ki Iblis di hutan pilar batu, yang menunjukkan satu hal. Segelnya sudah sangat longgar. Kaisar Iblis bisa saja merusak segel itu kapan saja. Menyadari hal ini, penyesalan muncul di mata Yu Fengtian. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Situasi di sini sudah di luar apa yang dapat ia tangani. Memikirkan hal ini, tanpa mempedulikan luka-lukanya, Yu Fengtian bangkit dan hendak melarikan diri. Namun, pada saat ini, beberapa sosok lagi muncul di sini. Tepat, menghalangi jalan Yu Fengtian. Yang memimpin mereka adalah Jian Chen dari Sekte Pedang Ilahi. Di belakangnya ada beberapa ahli alam kaisar dari Sekte Pedang Ilahi. Begitu Jian Chen tiba di sini, dia menampakkan ekspresi gembira. Pandangannya tertuju pada altar saat dia berteriak dengan gembira. Tuan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Apakah kamu sudah bangun? Mendengar Jian Chen, suara Kaisar Iblis terdengar lagi. Namun kali ini ada nada terkejut dalam suaranya. Bagaimana kamu tahu namaku? Dengan kata-kata ini, dia secara tidak langsung mengakui identitasnya. Jian Chen menjadi lebih bersemangat. Dia segera membungkuk dan berkata, Tuan Kaisar Iblis Jurang Hitam, aku Jian Chen, putra Jiansu, tetua tertinggi Sekte Pedang Ilahi. Anda mungkin tidak tahu tentang Sekte Pedang Ilahi kami. Tapi kau pasti tahu Kaisar Iblis Cacat Surgawi. Cacat Surgawi. Ada nada terkejut dalam suara Black Abyss. Apa hubunganmu dengan Heavenly Defect? Jian Chen segera berkata, Sekte Pedang Ilahi kita mewarisi kehendak Kaisar Iblis Cacat Surgawi. Sejak didirikan, Sekte Pedang Ilahi telah mengemban misi tertinggi, yaitu membimbing Kaisar Iblis Jurang Hitam untuk bangkit. Untuk hari ini,
kami telah merencanakannya selama ribuan tahun. Hari ini, hari itu akhirnya tiba. Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu. Heavenly Defect benar-benar memilih penerus yang hebat. Begitu aku membuka segelnya, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jian Chen, mendengar ini, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melanjutkan. Tuan Kaisar Iblis Jurang Hitam, orang di altar itu dipilih dengan cermat oleh ayahku untuk menyandang tubuh iblismu. Kualifikasinya dalam semua aspek sangat baik. Pastikan untuk tidak menghancurkan tubuhnya. Begitu Anda memecahkan segelnya, Anda dapat langsung merebutnya. Mendengar ini, wajah Ming He langsung berubah sangat muram. Apa katamu? Apakah ini semua rencana Jiansu? Mendengar ini, Jian Chen mencibir. Ming He, kamu baru menyadarinya sekarang. Itu hanya menunjukkan kamu terlalu serakah. Apakah kau benar-benar berpikir ayahku dan Tuan Wuji akan membiarkanmu memasuki harta karun rahasia langit darah sendirian dan meminjamkanmu tripod roh hijau, membiarkanmu mengambil semua manfaatnya sendirian? Perkataan Jian Chen bagaikan palu berat yang menghantam bagian belakang kepala Ming He. Ledakan. Dalam sekejap, dia hanya merasa pusing dan linglung. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti. Ternyata, sejak pertama kali Jiansu mendekatinya, dia sudah mulai merencanakan sesuatu untuk mencelakainya. Dia dengan naif mengira bahwa dalam perjalanan harta karun rahasia langit darah ini, dialah yang akan tertawa terakhir. Tak disangka, sejak awal ia hanya pion bagi orang lain. Pada saat ini, Jian Chen melambaikan tangannya, menyerang langsung bersama 3 ahli puncak alam kaisar ke arah panggung. Kendalikan Ming He untukku. Aku akan merusak segelnya. Sambil berbicara, Jian Chen dan 3 orang lainnya bergegas menuju peron. Yu Fengtian ingin menghentikan mereka, tetapi dia sekali lagi terlempar oleh tangan iblis yang diayunkan oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dalam sekejap, Jian Chen sudah mencapai peron. Setelah Ming He bereaksi, dia langsung berusaha menghentikan mereka, tetapi 3 ahli puncak alam kaisar di samping Jian Chen langsung menerjang Ming He, menangkisnya dengan kuat. Sebagai seorang ahli alam leluhur, Ming He, meskipun terluka parah oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam, bukanlah seseorang yang dapat menahan 3 seniman bela diri puncak alam kaisar. Hanya dengan satu serangan, 3 puncak alam kaisar langsung terbunuh. Namun tepat pada saat singkat ini, Jian Chen telah tiba di puncak altar. Tangannya mencengkeram gagang pedang, lalu tertawa terbahak-bahak. Selamat datang, Tuan Kaisar Iblis Jurang Hitam ke dunia. Pedang panjang berkarat itu langsung ditarik keluar. Saat pedang itu terhunus. Ledakan. Seluruh harta karun rahasia langit darah bergetar hebat. Pada saat berikutnya, ki setan gelap yang tak berujung melonjak dari bawah tanah, menutupi langit, sesaat turun seperti kiamat. Seketika, di atas altar, pilar ki iblis melesat ke angkasa, dengan mudah merobek angkasa, menembus kekosongan harta karun rahasia langit darah. Bab 1483. Roh bumi tebal yang terhormat. Saat altar berguncang hebat, ledakan keras pun terjadi. Altar itu langsung hancur berkeping-keping. Seketika siluet gelap melayang keluar dari bawah altar. Ia melayang di atas seluruh tanah spiritual pilar batu. Siluet ini tampaknya tingginya lebih dari 2 meter. Namun, tekanan yang ditimbulkannya sangat mengerikan, seperti tekanan Taisan yang menimpa seseorang. Berikutnya, sebuah suara kuno bergema seolah-olah berasal dari masa lampau. Setelah 10.000 tahun, aku, Sang Kaisar, akhirnya turun lagi. Yang Ling, kau hebat. Melihat bayangan gelap ini, Jian Chen tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia terjatuh berlutut dengan suara gedebuk. Selamat datang, Kaisar Iblis, untuk turun. Tepat pada saat itu, wajah Ming He berubah drastis, dan tanpa berpikir panjang, ia berbalik untuk melarikan diri. Akan tetapi, saat ia baru saja bergerak, bayangan gelap itu menangkapnya di udara. Tubuh Ming He langsung terpenjara di luar angkasa. Dia benar-benar kehilangan kebebasannya. Saat berikutnya, bayangan gelap itu melintas dan menyatu dengan tubuh Ming He. Ming He menjerit kesakitan. Dia merasakan roh primordial yang mengerikan begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan saat roh itu menyerbu laut kesadarannya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, roh primordialnya musnah. Kesadaran Ming He jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Sejak saat itu, Ming He lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Master Sekte dari Sekte Yin Ming, terkenal karena kelicikannya yang luar biasa, dan dikenal karena bangkit di dunia seni bela diri dari orang yang tidak dikenal menjadi seorang yang berkekuatan besar. Kehidupan yang begitu inspiratif berakhir tragis di harta rahasia Dewa Pedang Langit Darah ini. Saat Kaisar Iblis Jurang Hitam memasuki tubuhnya, fisik Ming He langsung mengalami perubahan besar. Pertama, tingginya tumbuh pesat hingga lebih dari 2 meter, dan alis, mata, mulut, serta hidungnya semuanya mengalami perubahan besar. Dalam waktu singkat, seorang penguasa iblis dengan energi iblis yang sangat besar muncul di tengah reruntuhan altar.
Pada saat ini, hati Yu Fengtian tenggelam sepenuhnya. Dia memberanikan diri ke sini dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Ming He, bukan demi nyawa yang tak terhitung jumlahnya, bukan pula demi orang-orang di dunia. Dia hanya tahu bahwa begitu Kaisar Iblis bebas, semua orang di dalam harta rahasia itu akan mati. Ini termasuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin mati. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, Yu Fengtian tiba-tiba merasakan firasat buruk tentang kematian sedang menghampirinya. Yu Fengtian mendongak, menyadari bahwa Kaisar Iblis Jurang Hitam tengah menatapnya. Pada saat ini, Yu Fengtian merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti kematian akan menyerang di saat berikutnya. Tanpa berpikir panjang, Yu Fengtian berbalik dan berlari. Sekalipun ditakdirkan mati, dia ingin berjuang sedikit lebih lama, lagi pula, masih banyak orang di dalam harta karun rahasia itu. Dia tidak ingin menjadi korban kedua saat Kaisar Iblis dibebaskan. Yu Fengtian langsung berubah menjadi tubuh jiwa hantu dan melesat pergi. Namun, baru saja dia bergerak, dengusan dingin Kaisar Iblis Jurang Hitam terdengar di telinganya. Sebelumnya kau menghalangi turunnya Kaisar ini, hampir menghancurkan rencana besarku. Apakah kau pikir Kaisar ini akan membiarkanmu hidup? Saat kata-kata itu bergema, ki iblis kegelapan di seluruh tanah spiritual pilar batu tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Kemudian, sebuah tangan iblis besar mencakar Yu Fengtian dengan ganas. Baru saja, gerakan inilah yang dengan paksa menjatuhkan Yu Fengtian keluar dari kondisi tubuh jiwa hantunya. Menghadapi gerakan ini sekali lagi, wajah Yu Fengtian berubah drastis, tanpa ragu, dia mengucapkan mantra. Cahaya kekuningan segera muncul, berubah menjadi perisai seukuran telapak tangan. Meskipun kecil, permukaan perisai itu ditulisi simbol-simbol kuno. Pada saat ini, tangan iblis yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam mencakar dengan ganas. Perisai itu tiba-tiba meletus dengan gelombang cahaya kekuningan. Bang! Tangan iblis besar itu langsung diblokir oleh perisai kecil ini. Yu Fengtian tetap tidak terpengaruh dan melanjutkan pelariannya keluar dari tanah spiritual pilar batu. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam menunjukkan ekspresi terkejut. Perisai kura-kura suan tanah tebal. Apa hubunganmu dengan yang mulia roh bumi tebal itu? Akan tetapi, Yu Fengtian tampaknya tidak mendengarnya dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kaisar Iblis Jurang Hitam mencibir dingin sambil menonton. Masih mencoba lari. Tetaplah untuk Kaisar ini. Dengan teriakan dingin dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, energi iblis di sekitar tanah spiritual pilar batu mulai berputar dengan cepat. Energi iblis yang berputar cepat menyebabkan kekuatan spasial dalam radius 1000 meter bergelombang dengan ganas. Menghadapi turbulensi spasial yang demikian hebat, Yu Fengtian masih mencoba menerobos, namun, dalam sekejap, ia terlempar kembali oleh guncangan spasial yang hebat. Pada saat itu, ia dipaksa keluar dari keadaan tubuh jiwa hantu. Kembali ke keadaan normalnya, Yu Fengtian tampak sangat pucat, tubuhnya penuh luka. Serangan sebelumnya telah menimbulkan kerusakan parah padanya. Terlebih lagi, rintangan ini membuatnya kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia menatap Kaisar Iblis Jurang Hitam dengan ekspresi sulit. Kaisar Iblis Jurang Hitam muncul tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan tenang. Sekarang, bisakah kau menjawab pertanyaan Kaisarku? Bab 1484. Reinkarnasi. Yu Fengtian menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengalirkan teknik kultivasinya, memulihkan diri dari luka-luka di dalam tubuhnya, sambil berkata, "Aku tidak kenal roh bumi tebal yang mulia. Saya hanya kebetulan menemukan sebagian warisan Taoisnya dan mempelajari beberapa keterampilan kecil." Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengangguk sambil berpikir, "Karena tidak ada hubungannya, menjagamu tidak ada gunanya bagiku. Mati." Kaisar Iblis Jurang Hitam mengangkat tinjunya dan menyerang langsung ke arah Yu Fengtian. Ki iblis hitam yang mengerikan itu langsung berubah menjadi kepalan tangan berukuran puluhan meter, menghantam Yu Fengtian. Serangan mengerikan seperti itu membuat mata Yu Fengtian menampakkan kengerian yang mendalam. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini baru saja menembus alam kaisar, jika ia berhadapan dengan ahli alam leluhur manusia, ia pasti punya cara untuk melarikan diri. Namun Kaisar Iblis ini terlalu kuat. Bahkan pada tingkat alam leluhur yang sama, satu Kaisar Iblis dapat setara dengan lebih dari 10 ahli alam leluhur manusia. Belum lagi Ming He baru-baru ini. Ming He merupakan seorang ahli alam leluhur yang tersohor di dunia seni bela diri masa kini, namun saat berhadapan dengan jurang hitam, dia tidak berdaya melawan dan seketika roh primordialnya terhapus. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia. Yu Fengtian tidak mempunyai niat untuk bertarung. Dia hanya ingin melarikan diri. Tetapi saat ini, kekuatan spasial yang bergejolak di sekelilingnya belum juga mereda, dan dia hanya bisa bertahan. Tanpa ragu, Yu Fengtian sekali lagi menggunakan perisai penyusuan tanah tebal. Namun siapakah Kaisar Iblis Jurang Hitam, bagaimana mungkin ia membiarkan gerakan yang sama menghentikannya 2 kali? Ledakan.
Pukulan dahsyat dan kuat ini turun dari atas kepala Yu Fengtian, menghantam seperti gunung Taishan yang menekan. Kali ini, perisai kura-kura Suan tanah tebal hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Kekuatan pukulan ini telah jauh melampaui batas yang dapat ditahan oleh perisai kura-kura Suan tanah tebal. Dengan perisai kura-kura Suan tanah tebal yang rusak, engah, Yu Fengtian memuntahkan seteguk darah, dan aura di tubuhnya tampak sangat melemah. Melihat ini, darah Jian Chen mendidih karena kegembiraan. Inilah kekuatan Kaisar Iblis. Satu gerakan untuk memusnahkan Ming He, satu pukulan untuk menghancurkan Yu Fengtian. Kekuatan seperti itu benar-benar bagaikan kekuatan pembunuh dewa dan penghancur Buddha. Jian Chen telah meramalkan bahwa Sekte Pedang Ilahinya akan segera memasuki momen paling gemilangnya. Pada saat itu, Sekte Pedang Ilahi, mengikuti Kaisar Iblis Jurang Hitam, akan membawa kemakmuran bagi mereka yang patuh dan kematian bagi mereka yang menentang, yang disebut Laut Raja Surgawi dan 10 Raja Ilahi Agung semuanya akan menjadi pelayan Kaisar Iblis. Saat gangguan yang menakutkan itu menghilang, sosok Yu Fengtian terungkap. Adegan imajiner Yu Fengtian yang langsung terbunuh oleh pukulan tidak terjadi. Sebaliknya, di sekitar tubuh Yu Fengtian, segel berwarna kuning tanah muncul, memancarkan aliran cahaya kuning menyelimuti-nya. Melihat hal itu, sekilas kilatan keterkejutan melintas di mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Segel langit bumi persegi. Tidak, itu replika. Tak lama kemudian, keterkejutan di mata Kaisar Iblis Jurang Hitam lenyap, tergantikan oleh niat membunuh yang dingin. Tampaknya dia punya permusuhan mendalam dengan venerable roh bumi tebal yang disebutkannya sebelumnya. Perisai penyusuan tanah tebal dan segel tanah tebal keduanya adalah teknik milik roh tanah tebal yang mulia. Tampaknya warisan Tao dari roh bumi tebal yang mulia belum dihancurkan, melainkan diwariskan. Mendengar ini, Jian Chen tertegun dan buru-buru bertanya. Kaisar Iblis, siapakah yang mulia roh bumi tebal ini? Kaisar Iblis Jurang Hitam berkata dengan dingin. Orang ini adalah salah satu musuh bebuyutan klan iblisku di era kuno. Teknik Suan Huang tanah tebal ciptaannya sendiri sangat menahan ki iblis klan kami. Dan segel langit dan bumi persegi itu pernah menekan salah satu tanah suci klan kami selama 1000 tahun, menyebabkan kerugian besar bagi kami. Sekarang setelah aku turun, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam menatap Yu Fengtian dengan dingin. Tidak peduli apa hubunganmu dengan yang mulia roh bumi tebal, aku tidak bisa menahanmu. Kemudian, cahaya iblis pemusnahan hitam tiba-tiba melesat dari mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Cahaya iblis pemusnahan merupakan salah satu kartu truf milik Kaisar Iblis Jurang Hitam. Cahaya iblis ini dapat langsung memadamkan jiwa suci seseorang, membuat mereka terjatuh selamanya ke dalam jurang hitam. Namun, ketika cahaya iblis pemusnahan ini menyerang tubuh Yu Fengtian, yang terdengar hanyalah teriakan Yu Fengtian saat tubuhnya bergetar hebat, menyemburkan banyak darah. Akan tetapi, dia tidak menjalani soul extinguish, sebaliknya, dia terus melarikan diri. Jelas, cahaya iblis pemusnahan tidak memberikan efek yang diharapkan. Melihat ini, ekspresi Kaisar Iblis Jurang Hitam membeku. Ada yang tidak beres. Orang ini sebenarnya adalah seseorang yang bereinkarnasi dari jiwa. Memikirkan bahwa di era ini, masih ada metode yang menantang seperti itu. Orang ini memiliki latar belakang yang menonjol. Pada saat yang langka, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam menunjukkan ekspresi serius. Saat Yu Fengtian menghilang di luar hutan pilar batu, Jian Chen segera berkata, Kaisar Iblis, bagaimana kau bisa membiarkan dia lolos? Orang ini sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kaisar Iblis Jurang Hitam menjawab dengan acuh tak acuh. Orang ini berbeda dari orang biasa, tidak baik memaksanya ke sudut sekarang. Aku baru saja melepaskan segelnya, dan tubuh iblisku belum pulih, masih butuh waktu. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Begitu aku pulih, aku bermaksud menangkapnya untuk dipelajari secara menyeluruh. Selesai berbicara, sosok Kaisar Iblis Jurang Hitam melayang ke udara, melayang di atas hutan pilar batu, dan kemudian seluruh energi iblis hutan berputar dengan gila, berkumpul menuju tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bab 1485. Kembali. Di sisi lain, Yu Fengtian berhasil melarikan diri dari hutan pilar batu dengan susah payah. Dia baru saja menemukan tempat yang aman dan hendak beristirahat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Hehe, siapa sangka, Presiden Yu juga mengalami momen menyedihkan seperti itu. Mendengar suara ini, Yu Fengtian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Itu adalah suara orang yang paling ingin dibunuhnya, dan juga orang terakhir yang ingin ditemuinya pada saat kritis ini. Yu Fengtian tiba-tiba mendongak. Benar saja, itu adalah Zhou Yu. Selain Zhou Yu, ada juga 6 atau 7 sosok di belakangnya. Setelah anomali terjadi di harta karun rahasia, Zhou Yu dan yang lainnya segera bergegas ke sini dan menemui Yu Fengtian yang melarikan diri. Pada saat itu, orang-orang inilah yang mengepungnya. Yu Fengtian menatap Zhou Yu,
menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Zhou Yu, aku tahu kau ingin membunuhku. Tentu saja, aku tidak menyangkal bahwa aku ingin membunuhmu juga. Tapi sekarang bukan saatnya bagi kita untuk saling membunuh. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Premis membunuh satu sama lain adalah kita harus berada di pihak yang sama. Apakah menurutmu begitu? Yu Fengtian berkata dengan suara yang dalam. Dalam situasi saat ini, iya. Aku akan memberitahumu, Kaisar Iblis telah melepaskan segelnya. Ming He, Master Sekte Yin Ming, telah dibunuh oleh Kaisar Iblis. Aku nyaris lolos dari cengkeramannya. Meskipun aku terluka parah, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Jika kita mulai bertarung, Kaisar Iblis akan segera datang, dan kita semua akan hancur. Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit. Harus diakui, kata-kata Yu Fengtian masuk akal. Pada saat ini, Gu Zifeng, berdiri di sampingnya, menatap Zhou Yu dan bertanya. Saudara Zhou, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhou Yu dengan dingin menatap Yu Fengtian. Aku akan memberimu dua pilihan. Entah aku membunuhmu di sini dan sekarang, tanpa mempedulikan akibatnya. Atau kau bergabung dengan kami untuk kembali membunuh Kaisar Iblis saat kekuatannya belum sepenuhnya kembali. Mendengar perkataan Zhou Yu, Yu Fengtian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Membunuh Kaisar Iblis. Nada bicara anak ini terlalu arogan. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Jika tidak, dia pasti akan membuat Zhou Yu marah. Menelan sarkasmenya, Yu Fengtian berkata, bahkan jika Kaisar Iblis belum pulih, dia bukanlah seseorang yang bisa kau atau aku tangani. Kembali sekarang berarti kematian yang pasti. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Jika kamu tidak kembali, kemana lagi kamu bisa melarikan diri? Tunjukkan jalan menuju bertahan hidup, dan kami dapat mengikuti Anda. Yu Fengtian membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ruang harta karun rahasia langit darah sudah kacau balau, semua lorongnya hancur. Tidak ada jalan keluar. Melihat Zhou Yu dan yang lainnya dengan tatapan tajam, Yu Fengtian menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan kembali bersamamu. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa dingin. Pimpin jalan. Yu Fengtian bangkit, menguatkan dirinya, dan kembali ke hutan pilar batu. Keputusannya untuk kembali sebagian karena dia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, dia melihat keberuntungan besar pada Zhou Yu. Anak ini luar biasa, mungkin mengikutinya akan menghasilkan hasil yang tidak terduga. Tak lama kemudian semua orang berkumpul di sekitar altar. Pemandangan di sekitar altar membuat semua orang terkejut. Di tengah langit berputar-putar kisetan gelap, membentuk tornado besar, berkumpul menuju langit. Di puncak tornado itu berdiri sosok kekar yang tingginya lebih dari 2 meter, memancarkan aura yang semakin mendominasi. Itulah Kaisar Iblis, Black Abyss, yang disegel. Yu Fengtian menelan ludah dan berkata dengan ekspresi berat. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam sedang memulihkan tubuh iblisnya, ketika tiba-tiba, beberapa manusia dengan aura lemah muncul. Kaisar Iblis Jurang Hitam awalnya mengabaikan mereka, berniat menghancurkan mereka dengan lambaian tangan. Namun, dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menjijikkan. Tatapan Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung beralih ke bawah, mengamati kerumunan sebelum tertuju pada Zhou Yu. Kamu, siapa kamu? Zhou Yu juga menatap tajam ke arah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dia sangat terkejut. Apakah sosok ini adalah Kaisar Iblis? Auranya memang sangat mengerikan. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya Zhou Yu. Kaisar Iblis Jurang Hitam menyipitkan mata dan berkata, pemurnian ki, pemurnian jiwa, dan pemurnian tubuh, dilatih di ketiga jalur. Bahkan di era kuno, hal ini jarang terjadi. Di usiamu saat ini, kamu pasti termasuk generasi muda yang terbaik. Pada titik ini, Jian Chen di sampingnya berteriak dengan mendesak. Yang mulia Kaisar Iblis, itu dia. Dia pernah menggagalkan rencana ayahku sebelumnya, kalau tidak, kau bisa bebas lebih awal. Yang mulia Kaisar Iblis, tolong bunuh anak ini. Jian Chen tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Zhou Yu. Tentu saja, dia lebih berhasrat untuk mendapatkan mutiara surgawi kekacauan dalam diri Zhou Yu. Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak langsung bertindak tetapi berkata dengan dingin. Saya sangat penasaran, apa yang membuat Kaisar ini tidak menyukainya. Mengapa tidak membawanya keluar? Kaisar ini mungkin akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu menjadi pelayan Kaisar ini. Mendengar ini, ada sesuatu yang tergerak dalam hati Zhou Yu. Dia langsung teringat pada jimat petir. Jimat petir dapat melepaskan guntur ilahi hukuman surgawi, yang memiliki efek penahan kuat pada Ki Setan kegelapan. Apa yang dibicarakan Kaisar Iblis Jurang Hitam pastilah benda ini. Tentu saja Zhou Yu tidak akan mengungkapkannya. Pada saat ini,
dia diam-diam melirik ke arah Gu Zifeng dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka bersiap bertindak. Sementara itu, dia menatap Kaisar Iblis Jurang Hitam dan berkata, "Tidak tertarik. Aku lebih tertarik membunuhmu." Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tertawa terbahak-bahak, bagaikan guntur, menyebabkan hati nurani Zhou Yu dan yang lainnya bergetar. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengangkat tangannya, mengirimkan kekuatan dahsyat yang menghantam Zhou Yu dan yang lainnya. Bab 1486. Pertempuran melawan Kaisar Iblis. Zhou Yu dan Gu Zifeng, bersama dengan yang lainnya, bereaksi sangat cepat. Zhou Yu melangkah maju, dan teknik kuali emas di dalam dirinya langsung beroperasi dengan kekuatan penuh. Dengan dukungan alam ekstrim tingkat ke-9, Zhou Yu mengaktifkan kekuatan Geng Naga dan melancarkan pukulan berkekuatan penuh. Dalam sekejap, seekor naga berkekuatan Geng Emas muncul dan menyerbu ke depan. Sementara itu, Gu Zifeng memimpin Zhang Qin dan yang lainnya mundur pada saat pertama. Ini adalah strategi yang telah mereka bahas sebelumnya. Jika mereka bertemu dengan Kaisar Iblis, Zhou Yu akan menyerang terlebih dahulu, dan Gu Zifeng akan bertanggung jawab menarik pasukan lainnya untuk memastikan keselamatan mereka. Hampir dalam sekejap mata, serangan Zhou Yu dan Kaisar Iblis Jurang Hitam saling berbenturan dalam sekejap. Pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam, bagaikan seekor binatang raksasa, langsung melahap kekuatan tinju Zhou Yu, lalu tanpa kehilangan momentum, menghantam Zhou Yu dengan keras. Puff! Zhou Yu meludahkan darah dari mulutnya, seluruh tubuhnya seperti bola meriam, terlempar mundur, dan terbanting keras ke tanah. Pukulan ini mematahkan beberapa tulang di tubuh Zhou Yu dan melukai organ dalamnya dengan parah. Zhou Yu benar-benar tercengang dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan Kaisar Iblis Jurang Hitam akan begitu mengerikan. Menurut asumsi Zhou Yu, bahkan pada puncaknya, Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya akan menjadi ahli alam leluhur. Sekarang, setelah disegel selama 10.000 tahun, kekuatannya seharusnya kurang dari 1/10, paling tinggi, memiliki kultivasi alam Kaisar akan mengesankan. Jika Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya berada di level alam Kaisar, Zhou Yu tidak berpikir mereka akan tidak berdaya dalam pertempuran. Namun saat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tampaknya dengan santai memberikan Zhou Yu luka parah hanya dengan satu serangan. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui ekspektasi Zhou Yu. Pada saat ini, meskipun Zhou Yu merasa terkejut, dia tidak berani untuk tetap tertegun. Dia segera berjuang untuk bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Yimu True Essence untuk menyembuhkan luka dalam dirinya. Melihat Zhou Yu masih mampu berdiri, ekspresi tak terduga muncul di mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Masih belum mati. Sepertinya kau benar-benar jenius teratas di era ini. Aku, Sang Kaisar, sangat menikmati menyiksa dan membunuh kalian, anak-anak zaman ini. Saat dia berbicara, Ki Iblis melonjak ke langit dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, dan aura yang terpancar darinya tiba-tiba berlipat ganda intensitasnya. Jelas saja, Kaisar Iblis Jurang Hitam kini menjadi serius. Pada saat ini, Zhou Yu juga sangat merasakan kesenjangan antara dirinya dan Kaisar Iblis. Kultivasi Kaisar Iblis Jurang Hitam saat ini setidaknya telah mencapai alam Kaisar tingkat ke-7 dan di atasnya. Namun, alam Kaisar tingkat ke-7 ini dievaluasi berdasarkan standar dunia seni bela diri saat ini. Faktanya, bahkan kultivasi alam Kaisar tingkat ke-7 saja sudah cukup bagi Kaisar Iblis Jurang Hitam untuk membunuh para ahli alam leluhur. Para ahli di dunia seni bela diri masa kini tidak dapat dibandingkan dengan para ahli di era kuno, apalagi dengan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengerahkan Ki Iblisnya dan meninju dengan santai. Ki Iblis yang mengerikan merobek kehampaan, membantai Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mengulurkan tangan dan meraih, dengan pedang darah merah muncul di tangannya. Segera setelah itu, Zhou Yu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan domain pedang surga lapis kedua, melapisinya pada dirinya sendiri, dan sekaligus menampilkan teknik pedang pemotong angin, melancarkan serangan pedang. Harus dikatakan bahwa teknik pedang yang diwariskan Lu Zanfeng kepada Zhou Yu memang luar biasa kuat. Teknik pedang pemotong angin termasuk dalam teknik pedang atribut angin. Dengan dukungan domain pedang angin milik Lu Zanfeng, kekuatan serangan teknik pedang pemotong angin telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Zhou Yu yakin bahkan seorang Kaisar Realem Puncak biasa tidak akan berani menghadapi pedang ini secara langsung. Benar saja, saat pedang ini dihunus, ia dengan kuat menangkis pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat ini, cahaya aneh melintas di mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Namun, kekuatan pedang seperti itu, sayangnya itu bukan sesuatu yang kau, anak muda, pahami sendiri, bukan? Sambil berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam meninju lagi. Harus dikatakan, Kaisar Iblis Jurang Hitam layak menjadi monster kuno yang bertahan hidup dari era kuno. Sudut-sudutnya yang mencolok dan keganasannya, jauh melampaui siapapun yang pernah dilihat Zhou Yu. Zhou Yu baru saja melepaskan pedang berkekuatan penuhnya, pada saat ini,
dia berada dalam periode antara kekuatan baru dan lama, dan dia tidak memiliki kapasitas untuk menahan pukulan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Jelas bahwa Kaisar Iblis Jurang Hitam bermaksud membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, tepat pada saat ini, cahaya roh Qian tiba-tiba meledak. Kaisar Iblis, izinkanlah aku, Sang Taois, untuk bertemu denganmu. Pada saat kritis ini, Gu Zifeng tiba tepat waktu untuk membunuh. Dia langsung membentuk mantra yang kuat dengan tangannya. Pedang roh Qian menebas dengan ganas ke arah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Pukulan yang ditujukan kepada Zhou Yu oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam diarahkan ke Gu Zifeng. Akan tetapi, saat tinju iblisnya bertemu dengan pedang roh Qian, pedang itu langsung hancur. Tentu saja, teknik Tao Gu Zifeng juga telah habis. Pada saat ini, Gu Zifeng sudah memiliki tingkat kultivasi alam Kaisar tingkat ke-9, yang jika dilihat dari segi alam saja, sudah lebih tinggi dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Kemunculan Gu Zifeng yang tiba-tiba sedikit mengejutkan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dia mengerutkan kening dan menatap Gu Zifeng. Teknik apa ini? Bahkan aku, Sang Kaisar, belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Jian Chen segera berteriak keras. Kaisar Iblis, orang ini dari Sekte Tao. Sekte Tao adalah sekte paling kuat dan misterius di antara sekte-sekte tersembunyi di dunia seni bela diri saat ini. Sejauh yang saya ketahui, orang-orang dari Sekte Tao telah membersihkan Ki Iblis di berbagai alam rahasia selama ratusan tahun. Mereka menganggap jalan setan sebagai momok besar, dan bersumpah untuk membasminya. Teknik Tao mereka sangat hebat. Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam mencibir. Jadi, ternyata itu adalah kekuatan yang sedang meningkat. Bermimpi menghapus jalan iblisku, sungguh delusi. Jalan setan lahir dari langit dan bumi, bukan sesuatu yang bisa kalian, semut lemah, pahami. Teknik Tao ini agak menarik, tetapi mencoba menghadapi Kaisar adalah hal yang mustahil. Sambil berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam melambaikan tangannya yang besar, dan dalam sekejap, langit yang dipenuhi Ki Iblis berubah menjadi badai pedang iblis, menyapu ke arah Gu Zifeng. Menghadapi pedang iblis yang menyerbu ke arahnya, ekspresi Gu Zifeng berubah drastis. Dia segera mundur dengan tergesa-gesa, sambil menyentuh cincin penyimpanannya, tongkat sihir yang memancarkan cahaya roh Qian muncul di tangan Gu Zifeng. Gu Zifeng mengayunkan tongkat sihir Qian, dan sekaligus mengaktifkan mantranya, melihat aliran cahaya roh Qian terus-menerus meletus. Pedang iblis yang luar biasa itu tiba-tiba terhalang oleh cahaya roh Qian ini, tidak dapat maju 1 inci pun. Bab 1487. Iblis Pertempuran Guntur. Kaisar Iblis Jurang Hitam menyipitkan matanya. Kalau tidak salah, tongkat sihir ini bukanlah salah satu dari 10 artefak suci agung manusia, namun tongkat ini mampu menahan Ki Iblisku. Sepertinya Sekte Tao ini punya triknya sendiri. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba menarik Ki Iblisnya. Melihat ini, Zhou Yu dan Gu Zifeng keduanya tercengang. Apa yang direncanakan Kaisar Iblis Jurang Hitam? Kaisar Iblis Jurang Hitam tertawa sinis. Metodeku tak tertandingi, menggunakan Ki Iblis hanyalah teknik tingkat rendah. Selanjutnya, izinkan aku menunjukkan kekuatan sejati klan kegelapanku. Saat dia berbicara, aura yang luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Aura ini tidak berasal dari gelombang Ki Iblis gelap. Itu meletus dari dalam dirinya. Itu mirip dengan ki darah seniman bela diri pemurnian tubuh manusia. Namun, aura mengerikan yang terpancar dari Kaisar Iblis Jurang Hitam jauh melampaui siapapun yang pernah dilihat Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu merasa seolah-olah Kaisar Iblis Jurang Hitam di depannya telah berubah menjadi binatang buas raksasa. Sekalipun dia berdiri di sana tanpa bergerak, hal itu menimbulkan rasa putus asa yang amat sangat, yang sama sekali tidak tergoyahkan. Tepat pada saat itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam melesat dan meninju langsung ke arah Gu Zifeng. Aura kuat yang menyapu langsung menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Wajah Gu Zifeng berubah drastis, dia sadar betul bahwa aspek terkuat dari klan setan kegelapan adalah tubuh mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota klan iblis adalah pemurni tubuh tingkat atas. Terlebih lagi, mereka jauh lebih kuat daripada manusia di alam yang sama. Dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam yang sedang bertempur jarak dekat, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Gu Zifeng segera mundur secara eksplosif sambil mengaktifkan tongkat sihir, merapal serangkaian mantra untuk menghalangi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Akan tetapi, menghadapi mantra-mantra tersebut, Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya mencibir, lalu meninju lagi. Tempat pukulan itu mencapai sasarannya, semua mantra langsung hancur. Tidak ada perlawanan sama sekali. Terlebih lagi, kecepatan pukulan ini begitu cepat hingga hampir tampak merobek kekosongan. Gu Zifeng tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan. Bang! Gu Zifeng terlempar seperti bola meriam. Darah mengucur dari mulutnya, dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan satu pukulan, Kaisar Iblis Jurang Hitam melukai Gu Zifeng dengan parah.
Ia tertawa sinis dan hendak menyerang lagi untuk menghabisinya sepenuhnya. Namun, saat itu, dia tiba-tiba merasakan krisis mendekat. Wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam berubah muram saat dia menoleh dan melihat petir menyambar ke arahnya. Bersamaan dengan itu, teriakan marah Zhou Yu bergema. Petir biru, jari awan yang menembus. Menghadapi serangan dahsyat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam segera melancarkan pukulan. Ledakan. Dalam sekejap, guntur meledak, dan ki hitam merasuki. Pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung menghancurkan petir itu dengan kuat. Namun, luka muncul di tinjunya. Dari luka itu mengalir aliran darah hitam. Wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam tampak sangat muram, tatapannya tertuju pada Zhou Yu. Kekuatan petir. Kehadiran menyebalkan yang kurasakan sebelumnya justru merupakan kekuatan petir ini. Aku tidak menyangka kamu telah menguasai teknik guntur kuno. Aku berencana menjadikanmu pelayanku. Tapi karena kau sudah menguasai teknik petir, aku tidak bisa membiarkanmu hidup, kalau tidak, kau akan menjadi ancaman besar bagi klan kegelapanku. Memang, penggunaan kekuatan petir oleh Zhou Yu memiliki efek menahan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Namun, saat Zhou Yu melepaskan kekuatan guntur, keinginan Kaisar Iblis Jurang Hitam untuk membunuhnya meledak. Jelaslah bahwa Kaisar Iblis Jurang Hitam sangat membenci kekuatan petir dan sangat waspada terhadapnya. Zhou Yu, dengan kultivasi alam raja tingkat ke-9, mampu melukai Kaisar Iblis Jurang Hitam, semua itu jelas berkat kekuatan petir. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Jurang Hitam, Zhou Yu tetap diam. Dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena telah melukai Kaisar Iblis Jurang Hitam. Karena dia tahu betul bahwa luka yang dialaminya barusan tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa merasakan niat membunuh Kaisar Iblis Jurang Hitam terhadapnya telah berlipat ganda. Jelas, dia sudah dimasukkan ke dalam daftar pembunuhan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Hari ini, pilihannya adalah kamu mati atau aku hidup. Zhou Yu tidak menunda. Kini, caranya melukai Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya terbatas pada teknik 5 guntur dan guntur ilahi hukuman surgawi yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menemukan kesempatan menyerang Kaisar Iblis Jurang Hitam dengan keras. Pada saat ini, di dalam tubuh Zhou Yu, inti emas berputar liar, semua yuan sejati berubah menjadi kekuatan guntur. Bersamaan dengan itu, kekuatan petir menyambar gila-gilaan di sekitar Zhou Yu. Di atas kepalanya, awan petir bergemuruh, dengan suara gemuruh guntur, saat petir setebal lengan terbentuk dengan tenang. Tatapan mata Zhou Yu tertuju dingin pada Kaisar Iblis Jurang Hitam, siap melepaskan serangan terkuatnya kapan saja. Melihat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam menyeringai dingin. Jika kultivasimu lebih tinggi, aku mungkin takut padamu, tapi sekarang, kamu terlalu lemah. Biarkan aku menunjukkan kultivasiku yang sebenarnya. Saat berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba merentangkan tangannya dan mengeluarkan lolongan tajam. Tanda-tanda muncul pada daging hitamnya. Rune-rune ini mulai berkedip-kedip dengan panik. Sementara itu, ki iblis gelap yang luar biasa dilahap habis oleh rune ini. Kultivasi Kaisar Iblis Jurang Hitam mulai meningkat pesat, mencapai puncak alam Kaisar tingkat ke-9 hanya dalam beberapa saat. Selanjutnya, Kaisar Iblis Jurang Hitam membuka matanya untuk menatap Zhou Yu. Tekanan yang mengerikan terpancar darinya. Kesenjangan alam yang sangat besar hampir mencekik Zhou Yu, menyebabkan pembuluh darahnya menonjol dan pembuluh darahnya membengkak. Zhou Yu tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, auranya akan benar-benar tertekan dan dia mungkin akan meledak di bawah tekanan itu. Di bawah kekuatan jahat yang luar biasa ini, Zhou Yu meraung sekuat tenaga. 9 langit, guntur ilahi hancur. Bab 1488. Hukuman surgawi guntur ilahi. Diiringi raungan murka Zhou Yu. Di atas kepalanya, di tengah gumpalan awan badai yang bergulung-gulung, terdengar suara, ledakan, dan kilatan petir yang menyilaukan menyambar. Seketika, petir ungu setebal lengan merobek kehampaan dan tiba-tiba turun. Merasakan sambaran petir yang mengerikan ini, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam memancarkan ekspresi terkejut dan marah. Di sekujur tubuhnya, pola-pola iblis berkelebat dengan cepat, dan wujudnya langsung membesar sepertiga. Suatu kekuatan yang mengerikan meletus dari sekujur tubuhnya. Kaisar Iblis Jurang Hitam menghadapi petir dan melayangkan pukulan. Naga hitam darah iblis. Pada saat pukulan itu terjadi, kekosongan hancur, dan ruang angkasa bergetar hebat. Kekuatan darah iblis yang keluar dari tubuh Kaisar Iblis Black Abyss berubah wujud menjadi seekor naga hitam, yang menerjang maju dengan ganas. Ledakan. Dalam kehampaan, tabrakan yang mengerikan terjadi. Petir ungu itu menyambar naga hitam darah iblis dengan ganas. Naga hitam darah iblis, bagaikan salju yang berhadapan dengan api yang ganas, dengan cepat dilenyapkan oleh guntur Dewa Ungu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas, guntur ilahi ungu memiliki penahan yang kuat terhadap naga hitam darah iblis, yang menyebabkan kerusakan besar.
Namun, Kaisar Iblis Jurang Hitam mendengus dingin, dan kekuatan darah iblis di tubuhnya terus meletus, melancarkan beberapa pukulan lagi untuk mengisi kembali naga hitam darah iblis. Akhirnya, energi guntur Dewa Ungu ini habis sepenuhnya. Saat energi Nine Heavens Divine Thunder Break terkuras, wajah Zhou Yu juga menunjukkan sedikit pucat. Serangan sebelumnya menghabiskan hampir 2/3 Yuan sejati dalam tubuhnya. Akan tetapi, hal itu tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Kaisar Iblis Jurang Hitam. Hasil ini tentu saja sangat mengecewakan. Namun Zhou Yu tidak patah semangat. Ia segera mengeluarkan pil esensi spiritual dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Sebelum memutuskan untuk berurusan dengan Kaisar Iblis, Zhou Yu dan Gu Zifeng, bersama dengan yang lainnya, bertukar sumber daya untuk memaksimalkan kekuatan tempur semua orang. Tentu saja, Gu Zifeng lah yang terutama membagikan obat pil Sekte Tao kepada semua orang. Harus diakui, pil esensi spiritual Sekte Tao memang memiliki efek yang luar biasa. Saat pil tersebut memasuki tubuhnya, Yuan sejati dalam tubuh Zhou Yu dengan cepat terisi kembali. Pada saat ini, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam menatap dingin ke arah Zhou Yu. Dia tidak menyangka, setelah ribuan tahun, hanya dengan memecahkan segelnya, akan bertemu dengan junior yang tangguh. Terlebih lagi, memiliki teknik guntur yang mengerikan. Jika kultivasimu setara dengan Kaisar ini, serangan ini mungkin akan melukaiku dengan parah. Tapi kultivasimu terlalu lemah. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerang. Dengan kata-kata itu, sosok Kaisar Iblis Jurang Hitam melintas, terbang menuju Zhou Yu. Tubuhnya yang besar, membawa momentum yang tak tertandingi, memberikan kesan seperti gunung raksasa yang runtuh. Zhou Yu tentu saja tidak akan menghadapinya secara langsung dan langsung menggunakan langkah gunung dan sungai, menghilang dari tempat semula, menghindari pukulan ini. Namun, Kaisar Iblis Jurang Hitam mencibir. Bisakah kamu bersaing dengan Kaisar ini dalam kecepatan? Dalam sekejap, tubuh besar Kaisar Iblis Jurang Hitam berubah menjadi bayangan hitam, mengejar Zhou Yu. Harus dikatakan, klan Kaisar Iblis Jurang Hitam sungguh luar biasa. Dengan tubuh yang kuat secara fisik, pertahanan yang tak terkalahkan, dan kecepatan yang luar biasa. Mereka tampaknya tidak memiliki kelemahan. Dalam sekejap mata, Kaisar Iblis Jurang Hitam menyusul dan muncul di hadapan Zhou Yu. Dia tampaknya menyadari bahwa Zhou Yu sekarang tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia menyeringai mengerikan. Menyelesaikan kata-katanya itu, dia melemparkan pukulan. Pada saat ini, Zhou Yu tidak punya ruang untuk menghindar. Namun, di mata Zhou Yu, tidak ada sedikit pun kepanikan. Dia segera mendesak roh hatinya, dan Yuan sejati di dalamnya membanjiri laut kesadarannya. Jimat petir di laut kesadaran langsung mekar dengan cahaya petir perak. Di bawah kendali Zhou Yu, cahaya petir ini terus berkumpul menuju lengannya, dan dalam sekejap, muncul di tinjunya. Kemudian, Zhou Yu menggeram pelan dan menyerang ke depan dengan pukulan yang dahsyat. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan Kaisar Iblis Black Abyss. Melihat Zhou Yu melepaskan kekuatan guntur lagi, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam menampakkan senyum mengejek. Sepertinya kau sudah kehabisan trik. Namun, saat pukulan Zhou Yu dilepaskan, ekspresi Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba berubah. Salah. Ini bukan kekuatan guntur biasa seperti sebelumnya. Ini adalah hukuman surgawi guntur ilahi. Murid Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba mengerut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia hampir tidak mempercayai matanya. Namun aura penghancur yang terpancar dari dalam guntur itu membuat jantungnya bergetar hebat. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ledakan. Kekuatan tinju mereka bertabrakan seketika. Kekuatan tinju yang luar biasa dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, pada saat terjadi benturan, terasa seperti binatang raksasa yang siap menelan Zhou Yu. Akan tetapi, cahaya petir di tangan Zhou Yu, meski hanya percikan belaka, tidaklah luar biasa. Meskipun demikian, kontras yang dilebih-lebihkan dan berbeda tersebut meledak menjadi pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan semua orang. Guntur ilahi hukuman surgawi di tangan Zhou Yu menyambar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bagaikan sambaran petir yang membelah langit malam yang hitam, seketika menembus kekuatan tinju Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dan kemudian, tanpa mengurangi kekuatannya, ia menyerbu ke arah tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat ini, wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam menjadi terkejut, dan dia segera mundur. Namun kecepatan guntur ilahi hukuman surgawi jauh melampaui kecepatannya sendiri. Ledakan. Guntur ilahi hukuman surgawi ini membuat Kaisar Iblis Jurang Hitam berteriak tanpa henti. Namun di saat yang sama, hal itu juga membangkitkan keganasannya. Kekuatan mengerikan dari darah iblis di dalam dirinya meletus dengan ganas, membentuk gelombang kejut yang meledak ke arah Zhou Yu. Zhou Yu baru saja melancarkan pukulan sekuat tenaga, membuatnya tidak punya waktu untuk bertahan. Bam! Gelombang kejut menghantam Zhou Yu dengan keras. Zhou Yu meludahkan seteguk darah,
terlempar mundur, dan menghantam pilar batu dengan keras. Dampak yang dahsyat itu dengan paksa mematahkan pilar batu itu. Di sisi lain, Kaisar Iblis Jurang Hitam mencengkeram dadanya. Sebuah lubang telah muncul di dadanya. Dari dalam lubang itu, darah hitam terus mengalir keluar. Kaisar Iblis Jurang Hitam menatap tajam ke arah Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Zhou Yu baru saja secara tak terduga menggunakan petir ilahi hukuman surgawi, memberinya pukulan telak. Jika Zhou Yu hanya seorang seniman bela diri yang menguasai teknik petir biasa, maka bagi Kaisar Iblis Jurang Hitam, mungkin tidak perlu melenyapkannya dengan cara apapun. Jika dia bisa membunuhnya dengan mudah, tentu dia tidak akan keberatan. Jika itu merepotkan, dia mungkin tidak akan menyia-nyiakan energinya. Tetapi jika Zhou Yu juga telah menguasai guntur ilahi hukuman surgawi, maka demi Kaisar Iblis Jurang Hitam, Zhou Yu harus mati. Bahkan Yesus tidak dapat menghentikannya. Karena guntur ilahi hukuman surgawi hampir menduduki peringkat 3 teratas dalam hal yang dapat menahan klan kegelapan. Pada era kuno, tidak kurang dari 100 Kaisar Iblis dari klan Iblis klan kegelapan tewas di bawah hukuman surgawi guntur ilahi. Bahkan beberapa leluhur meninggal di bawah hukuman surgawi guntur ilahi. Dapat dikatakan bahwa guntur ilahi hukuman surgawi menimbulkan banyak korban di pihak klan kegelapan dan secara tidak langsung menyebabkan kemunduran klan kegelapan. Sekarang, setelah 10.000 tahun, saat Kaisar Iblis Jurang Hitam turun lagi, dia sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam, mengabaikan luka-lukanya sendiri, dia menatap tajam ke arah Zhou Yu, dan tanpa sepatah kata pun, langsung menyerang. Kali ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam jelas memiliki niat membunuh yang sesungguhnya. Dia ingin membunuh Zhou Yu saat itu juga, tidak membiarkannya hidup sedetik pun. Kaisar Iblis Jurang Hitam melancarkan pukulan, langsung menghancurkan kehampaan. Kekuatan dahsyat darah iblis berubah menjadi serangan mengerikan, meledak dengan ganas ke arah Zhou Yu. Pada saat kritis ini, Gu Zifeng berteriak dengan marah. "Saudara Zhou, istirahatlah sebentar, aku akan menanganinya." Selama waktu ini, luka-luka Gu Zifeng juga sudah agak pulih, dan sekarang, melihat Zhou Yu dalam bahaya, dia tidak ragu untuk campur tangan. Dia mengenakan Green Light Armor di tubuhnya, lalu dengan berani menghadapi pukulan Black Abyss Demon Emperor. Pada saat yang sama, tongkat sihir di tangannya sekali lagi mengeluarkan cahaya hijau, menghantam dengan keras ke arahnya. Bam! Serangan mereka beradu, dan meskipun Gu Zifeng mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tetap terhempas oleh pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Armor cahaya hijau di tubuhnya hancur, dan tongkat sihir di tangannya juga hancur. Gu Zifeng meludahkan seteguk besar darah dan terpental mundur. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Zhou Yu juga berhasil pulih sedikit. Dia segera mengaktifkan lagi Heavenly Punishment Divine Thunder dan melayangkan pukulan lainnya. Pukulan ini mengenai Kaisar Iblis Jurang Hitam lagi, menambah luka lain di tubuhnya. Namun, setelah mengikutinya dari dekat, Zhou Yu malah dipukul dan terlempar. Zhou Yu dan Gu Zifeng, pada saat ini, diam-diam membentuk pertempuran rotasi, bergantian menyerang Kaisar Iblis Jurang Hitam. Akan tetapi, meski begitu, Kaisar Iblis Jurang Hitam masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan dengan upaya habis-habisan Zhou Yu dan Gu Zifeng, mereka nyaris berhasil melukai Kaisar Iblis Jurang Hitam. Sementara itu, setiap pukulan balasan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam dapat membuat Gu Zifeng dan Zhou Yu muntah darah dan terluka. Meski begitu, saat ini, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya tertuju pada Zhou Yu. Dia sama sekali mengabaikan Gu Zifeng, yang tingkat kultivasinya sebanding dengannya. Kapanpun dia punya kesempatan, dia akan menyerang Zhou Yu dengan ganas, mencoba membunuh Zhou Yu sepenuhnya. Pertarungan rotasi Zhou Yu dan Gu Zifeng hanya berlangsung 3 ronde. Berikutnya, Kaisar Iblis Jurang Hitam memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan pukulan dahsyat, langsung menghantam Gu Zifeng hingga terpental. Mengikuti dari dekat, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menyambar dari tubuhnya. Klon bayangan iblis. Mengiringi teriakan dingin Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bayangan hitam itu langsung menyerang Zhou Yu. Kecepatannya begitu cepat sehingga Zhou Yu tidak bisa bereaksi sama sekali. Kaisar Iblis Jurang Hitam menampakkan senyum ganas, dia telah menunggu momen ini begitu lama. Pada saat kritis, tiba-tiba, cahaya coklat kekuningan muncul di depan Zhou Yu. Zhou Yu memfokuskan matanya dan melihat itu adalah segel besar. Itu adalah segel tanah tebal milik Yu Fengtian. Klon bayangan iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam menyerang segel bumi tebal dengan ganas. Segel tanah tebal bergetar terus-menerus, tetapi tidak berhasil menembus pertahanannya. Zhou Yu diselamatkan. Zhou Yu menatap Yu Fengtian dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yu Fengtian benar-benar akan bergerak untuk menyelamatkannya. Namun, terlepas dari itu, dia tetap berbicara. Yu Fengtian menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku hanya menyelamatkanmu karena jika kau mati, itu juga tidak akan baik untukku."
Serangan mematikan Kaisar Iblis Jurang Hitam yang diblok oleh Yu Fengtian menyebabkan kilatan dingin di matanya. Aku bermaksud menyelamatkan nyawamu, tapi karena kau bersikeras ikut campur. Tidak peduli siapapun reinkarnasimu, aku akan membuat jiwamu tersebar. Perkataan Kaisar Iblis Jurang Hitam membuat Zhou Yu tercengang. Apakah Yu Fengtian adalah reinkarnasi? Menghadapi kata-kata ancaman Kaisar Iblis Jurang Hitam, ekspresi Yu Fengtian tidak berubah, dan dia berkata kepada Zhou Yu dan Bu Zifeng. Meskipun kultivasiku baru saja mencapai alam kaisar, karena keterbatasan tubuhku, aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku sekarang. Namun, saya dapat memberikan beberapa langkah dukungan di samping itu. Kita bertiga bergabung untuk membunuh iblis ini. Mendengar ini, Zhou Yu dan Bu Zifeng saling berpandangan, lalu keduanya mengangguk. Kalau begitu, mari kita bergabung. Melihat mereka bertiga benar-benar berdiskusi untuk menggabungkan kekuatan tepat di depannya, Kaisar Iblis Jurang Hitam menjadi sangat marah. Dia berteriak dingin. Kru beraneka ragam. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung mengerahkan kekuatan darah iblis, melancarkan 3 pukulan berturut-turut, menyerang Zhou Yu dan 2 lainnya secara bersamaan. Bab 1490. Api Emas Matahari. Menghadapi serangan ini, Yu Fengtian berteriak dengan tegas. Perisai kura-kura Suan Tanah Tebal. Cahaya coklat kekuningan langsung meledak, mengembun menjadi perisai raksasa, menghalangi di depan Zhou Yu, Bu Zifeng, dan mereka bertiga. Pada saat yang sama, Zhou Yu dan Bu Zifeng masing-masing menggunakan teknik kuali emas dan zirah cahaya hijau, yang masing-masing menciptakan lapisan pertahanan kedua dan ketiga. Pada saat itu, ledakan. Perisai kura-kura Suan Tanah Tebal hancur seketika. Bahkan kuali emas pelindung milik Zhou Yu bertahan kurang dari 2 detik sebelum mengikuti jejak perisai kura-kura Suan Tanah Tebal. Akan tetapi, karena melemahnya kedua lapisan pertahanan tersebut, kekuatan pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam pun berkurang secara signifikan. Berikutnya, pukulan itu menghantam armor cahaya hijau milik Bu Zifeng. Dengan riak yang dahsyat, Green Light Armor akhirnya hancur. Setelah 3 blok, kekuatan tinju Kaisar Iblis Jurang Hitam melemah secara signifikan. Meski begitu, Zhou Yu dan yang lainnya masih terguncang hingga muntah darah dan terpental mundur. Saat mereka menenangkan diri, Bu Zifeng berteriak. Ini tidak akan berhasil. Kita akan kelelahan sampai mati. Mendengar ini, Yu Fengtian segera berkata. Aku bisa menjebaknya selama beberapa detik, tapi apakah kita bisa melukainya dengan serius tergantung padamu. Zhou Yu dan Bu Zifeng bertukar pandang dan mengangguk bersama. Ayo kita lakukan. Di ambang hidup dan mati, ketiganya tak lagi berbasa-basi. Setelah menyusun rencana dengan beberapa kalimat singkat, wujud Yu Fengtian tiba-tiba berubah menjadi wujud hantu. Segera setelah itu, cahaya hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya. Cahaya hantu ini melesat cepat dari tubuh Yu Fengtian, menyambar ke arah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bersamaan dengan itu, Yu Fengtian meraung. Penjara jiwa hantu. Jebak dia untukku. Bersamaan dengan teriakan itu, cahaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap membentuk sangkar di sekitar Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat hal itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam meraung marah dan langsung melayangkan pukulan ke arah penjara jiwa hantu. Akan tetapi, ruang bawah tanah yang terbentuk dalam keadaan seperti hantu ini, tampaknya mengabaikan serangan kekuatan pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Setelah pukulannya mendarat, tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun. Melihat ini, Zhou Yu dan Bu Zifeng keduanya terkejut. Tanpa diduga, Yu Fengtian masih memiliki cara seperti itu. Tepat pada saat itu, teriakan mendesak Yu Fengtian datang. Ayo cepat, aku tidak dapat bertahan lama. Setelah mendengar ini, Zhou Yu dan Bu Zifeng akhirnya menyadari bahwa Yu Fengtian, dalam tubuh jiwa hantunya, tengah mengalami getaran hebat, dan bisa pingsan kapan saja. Tanpa jeda sedetik pun, Zhou Yu dan Bu Zifeng melesat ke udara, satu demi satu, menyerang Kaisar Iblis Jurang Hitam yang terjebak. Dengan ekspresi serius, Bu Zifeng mengeluarkan kertas jimat emas, dan segera mulai membentuk gerakan mantra. Setelah itu, dia menamparkan gerakan mantra itu ke kertas jimat, yang langsung memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Bu Zifeng kemudian melemparkan kertas jimat itu dengan kasar. Begitu kertas jimat itu terlepas dari tangannya, kertas jimat emas itu berubah menjadi api yang membakar. Mata Zhou Yu berkilat kaget. Api emas matahari merupakan jenis api roh langit dan bumi yang lahir dari tanah yang ekstrim. Semua objek yang tertinggi memiliki daya penekan yang kuat terhadap ki jahat. Dan api emas matahari, di antara semua objek yang tertinggi, benar-benar menduduki peringkat paling tinggi. Menurut teks kuno yang pernah dibaca Zhou Yu, sejak zaman kuno, hanya kurang dari 3 api emas matahari yang pernah muncul di dunia. Yang paling baru masih di era kuno. Tanpa diduga, Bu Zifeng sekarang bisa menggunakan api emas matahari. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun di tengah keheranannya,
Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa api emas matahari ini bukanlah wujud aslinya, melainkan api yang disegel menggunakan teknik segel jimat dari api emas matahari. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Lagi pula, mengendalikan wujud asli api emas matahari akan mustahil bahkan bagi para ahli alam leluhur, apalagi Gu Zifeng. Namun, meski begitu, api emas matahari ini bukanlah api biasa, sesuatu yang jelas terlihat dari ekspresi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Pada saat ini, wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam berubah liar, seolah-olah menjadi gila. Pertama guntur ilahi hukuman surgawi, lalu api emas matahari. Semua hal langka ini menargetkannya. Di tengah keterkejutan dan kemarahan, kekuatan darah iblis di dalam Kaisar Iblis Jurang Hitam meletus dengan dahsyat, menghantam dengan putus asa penjara jiwa hantu yang mengelilinginya. Sementara itu, Zhou Yu tidak hanya berdiam diri saja. Dia sekali lagi mengaktifkan jimat guntur di laut kesadarannya, melepaskan bola guntur ilahi hukuman surgawi. Dengan kendali Zhou Yu, bola guntur ilahi hukuman surgawi ini berkumpul di tinjunya. Sosok Zhou Yu berkelebat, muncul di belakang Kaisar Iblis Jurang Hitam, seraya mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dengan pukulan. Tinju petir yang mengamuk membelah langit. Dalam sekejap, guntur ilahi hukuman surgawi di tinjunya meledak menjadi dua sinar petir yang menyilaukan, merobek kehampaan, dan menyerang dengan ganas ke arah punggung Kaisar Iblis Jurang Hitam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.